Suara duka mengalun dari Sihanoukville, Kamboja. Seorang anak bangsa, yang berjuang merantau demi masa depan, pulang dalam diam. WNI yang bekerja di sektor customer service, ditemukan tewas dengan luka-luka mencurigakan. Tragedi ini kembali membuka luka lama soal keselamatan pekerja migran Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Kamboja kini menjadi salah satu tujuan baru bagi warga negara Indonesia, WNI, untuk mencari peluang kerja dan mengembangkan karir. Seiring berkembangnya industri digital, pariwisata, dan jasa di negara tersebut, jumlah WNI yang tinggal di Kamboja mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh, saat ini tercatat sekitar 3.500 WNI bermukim di berbagai kota, dengan konsentrasi terbanyak di Phnom Penh, Sihanoukville, dan Siem Reap. Mereka bekerja di berbagai sektor, mulai dari perusahaan teknologi informasi, kasino daring, customer service internasional, hingga pariwisata dan pendidikan. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Masalah ketidakjelasan kontrak kerja, eksploitasi, bahkan dugaan perdagangan manusia sempat mencuat dan mendapat perhatian serius dari KBRI serta pemerintah pusat di Jakarta. Bagi sebagian WNI, Kamboja menawarkan gaji yang lebih kompetitif dibandingkan pekerjaan serupa di Indonesia, terutama di bidang teknologi informasi dan layanan daring. Seiring pertumbuhan ekonomi digital di Kamboja, banyak perusahaan asing membuka kantor operasional di negara tersebut, mencari tenaga kerja muda yang menguasai bahasa asing dan teknologi. Namun, tidak semua cerita berakhir manis. Banyak WNI yang berangkat ke Kamboja dengan janji manis dari agen perekrutan ilegal di Indonesia, hanya untuk menemukan kenyataan pahit di negeri orang. Beberapa korban mengaku dijanjikan pekerjaan sebagai customer service atau staf administrasi, tetapi sesampainya di Kamboja, mereka dipaksa bekerja di perusahaan judi daring ilegal, dengan jam kerja tidak manusiawi dan ancaman kekerasan. Menurut catatan KBRI Phnom Penh, sepanjang tahun 2024, ada lebih dari 250 laporan pengaduan WNI terkait masalah ketenagakerjaan, penahanan paspor, hingga dugaan penyekapan dan eksploitasi. Kami menemukan modus yang cukup miris, di mana WNI dibujuk untuk datang secara legal sebagai turis, namun kemudian paspor mereka ditahan oleh perusahaan yang merekrut mereka secara ilegal. Beberapa kasus bahkan berujung pada operasi penyelamatan, di mana aparat Kamboja bekerja sama dengan KBRI untuk membebaskan korban dan memulangkan mereka ke tanah air. Menanggapi tingginya angka kasus tersebut, KBRI Phnom Penh memperkuat berbagai program perlindungan WNI. Salah satunya adalah layanan hotline darurat 24 jam, di mana WNI yang mengalami masalah dapat langsung menghubungi staf perlindungan KBRI. KBRI juga menyediakan konsultasi hukum gratis, melakukan sosialisasi hak-hak pekerja di komunitas-komunitas WNI, dan memperbanyak program edukasi pra-penempatan bekerja di luar negeri. Kami mengimbau seluruh WNI untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja dari agen tidak resmi, tegas Dubes Santo. Pastikan semua dokumen lengkap, kontrak kerja jelas, dan jika perlu, konsultasikan dulu ke KBRI sebelum berangkat. Di samping itu, KBRI juga aktif berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, mempercepat proses penyelamatan WNI bermasalah, serta melakukan kampanye kesadaran di media sosial. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara dengan tingkat risiko tinggi seperti Kamboja. Kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Kamboja juga semakin ditingkatkan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Juda Nugraha, dalam wawancara terpisah, menyatakan bahwa pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama. Kita ingin mengedukasi masyarakat sejak awal. Jangan sampai WNI berangkat tanpa informasi yang cukup tentang risiko kerja di luar negeri, katanya. Sementara itu, KBRI Phnom Penh terus mengingatkan agar WNI yang sudah berada di Kamboja tetap menjaga legalitas dokumen, memahami hukum setempat, dan segera menghubungi KBRI jika menghadapi masalah. Dengan langkah preventif, perlindungan aktif, dan solidaritas komunitas, diharapkan WNI di Kamboja tidak hanya dapat bertahan,
tetapi juga berkembang dan berkontribusi positif, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk nama baik Indonesia di kancah internasional. Duka mendalam menyelimuti komunitas warga negara Indonesia, WNI, di Kamboja. Seorang WNI, berinisial R, 27 tahun, ditemukan tewas di sebuah apartemen kawasan Sihanoukville, kota pesisir di bagian selatan Kamboja, pada Jumat malam 25/4 waktu setempat. Kasus ini mengungkap kembali persoalan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut laporan awal dari kepolisian Kamboja, jenazah R ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Luka-luka pada tubuh korban menunjukkan adanya dugaan kuat tindakan kekerasan fisik sebelum kematian. Otoritas setempat segera melakukan investigasi, sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Phnom Penh turun tangan memberikan pendampingan hukum dan diplomatik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, R tiba di Kamboja pada bulan November tahun 2024 lalu, melalui jalur rekrutmen daring yang menawarkan pekerjaan di bidang customer service untuk perusahaan asing. Ia sempat mengabarkan kepada keluarganya bahwa ia bekerja untuk sebuah perusahaan digital di Sihanoukville. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi R dengan keluarganya di Indonesia mulai jarang. Menurut kesaksian teman kerjanya, R sering mengeluh tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi, termasuk jam kerja lebih dari 16 jam sehari, penahanan paspor, intimidasi, dan ancaman kekerasan fisik. Rekan R, berinisial MS, menyatakan bahwa korban sempat mengutarakan niat untuk keluar dari pekerjaannya. Dia bilang mau keluar, tapi supervisor melarang. Dia diancam kalau keluar akan dikenakan denda puluhan juta rupiah, kata MS kepada KBRI. Pada tanggal 23 April R terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya. Ketika tidak ada kabar dari R hingga 2 hari kemudian, teman-temannya melapor ke pihak keamanan setempat. Pada malam tanggal 25 April pihak berwenang menemukan jasad R di unit apartemennya. Pihak kepolisian Sihanoukville mengkonfirmasi bahwa mereka telah menahan 3 orang terkait kematian R. Ketiganya adalah supervisor, rekan kerja senior, dan manajer perusahaan tempat R bekerja. Mereka saat ini dalam tahanan untuk penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kasus ini sangat serius. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk CCTV dan keterangan saksi, ujar Jenderal Polisi Chea Sok, Kepala Kepolisian Sihanoukville, dalam keterangannya. Menurut Sok, hasil autopsi awal menunjukkan R mengalami luka dalam akibat benturan benda tumpul. Ada indikasi kuat korban mengalami kekerasan sistematis sebelum meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat menanggapi tragedi ini. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judanugraha, menegaskan bahwa negara akan mengawal hak-hak korban hingga tuntas, termasuk memastikan proses hukum di Kamboja berjalan adil dan transparan. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kami juga akan memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban, baik dalam pengurusan jenazah maupun hak-hak hukum lainnya, kata Juda. KBRI Phnom Penh mengirimkan tim ke Sihanoukville untuk mengurus pemulangan jenazah R ke Indonesia. Proses administrasi dan izin repatriasi dipercepat agar jenazah dapat segera diterbangkan ke tanah air. Kementerian Luar Negeri juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan ke depan, termasuk pengawasan ketat terhadap agen-agen perekrutan tenaga kerja ilegal yang sering menjerumuskan WNI ke dalam jebakan kerja paksa atau eksploitasi di luar negeri. Kasus R bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap WNI di kawasan Asia Tenggara, khususnya di sektor industri digital dan kasino daring, meningkat tajam. Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, sepanjang tahun 2024, ada lebih dari 1.200 laporan WNI bermasalah di Kamboja, Laos, dan Myanmar, dengan kasus paling umum adalah kerja paksa, penahanan dokumen, dan kekerasan. Banyak WNI direkrut melalui iklan pekerjaan daring dengan janji gaji besar dan fasilitas lengkap. Namun kenyataannya, mereka kerap dipaksa bekerja di perusahaan ilegal, dengan ancaman kekerasan jika mencoba kabur. Pengamat migrasi internasional, Dr. Dini Pratiwi, mengatakan bahwa lemahnya pengawasan perekrutan dan kurangnya literasi hukum di kalangan calon pekerja menjadi penyebab utama tingginya kasus ini. Keluarga korban, bersama organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Mereka juga mendorong pemerintah meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya rekrutmen ilegal. Di Kamboja, KBRI terus memperkuat upaya advokasi dan perlindungan WNI, termasuk mengadakan sosialisasi langsung di komunitas-komunitas WNI dan memperluas jaringan pelaporan darurat. Sementara itu, komunitas WNI di Phnom Penh dan Sihanoukville berencana menggelar doa bersama untuk mengenang Har, serta menggalang dukungan moral bagi keluarga korban. Dengan tragedi ini, harapannya suara-suara keadilan bisa menggema lebih kuat, agar tidak ada lagi anak bangsa yang harus menjadi korban akibat kelalaian, ketidakpedulian, dan kejahatan lintas negara. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.